Firman itu jawaban, bahkan menjadi tuntunan dalam hidup setiap orang percaya. Mengapa? Karena kita ini diberi tuntunan oleh Tuhan, ya, melalui firman yang hidup, ya, firman yang ajaib, untuk dapat memberikan kepada kita tuntunan kepada kebenaran. Karena kebenaran itu hanya milik mutlak dari Tuhan, dan Tuhan memilih kurang lebih 40 orang, ya, di dalam dunia ini, dari zaman ke zaman, dari zaman Musa sampai zaman rasul-rasul, itu kurang lebih 40 orang, dan disuruh untuk menulis ayat firman Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6, ya. Markus pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-33 mulai, ya. Nah, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari ayat 33 karena waktu saya tidak baca semuanya, saudara. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka, dan mengambil jalan darat segera datang dari semua kota tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka, dan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai ia mengajarkan banyak hal kepada mereka, dan pada sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah memeriksa, mereka berkata 5 roti dan 2 ekor ikan, dan seterusnya, saudara. Nah, kisah ini menarik, ditulis oleh 4 Injil, saudara. Kisah ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara tahu situasi ini, situasi yang sementara duka yang dalam. Dan setelah angin badai, ya, saudara lihat bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, dan Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai kerabat secara manusia, karena ibu Yesus dan Elizabeth itu berkerabat, saudaraku, ya. Jadi mereka itu bersaudara, secara bersaudara. Yohanes ini punya ayah bernama Sakaria, seorang imam besar yang melakukan tugas di zaman itu. Anak Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Tuhan. Dia ditangkap karena menuding dosa para penguasa, dan penguasa tersinggung karena dosanya dibongkar bongkar oleh Yohanes. Maka Yohanes ditangkap dan dipenjarakan beberapa waktu. Setelah itu dia dipancung lehernya pada waktu ulang tahun Herodes, ketika anaknya menari-nari, dan Herodes berkata, minta apa saja yang engkau kehendaki aku berikan. Dan anak ini berkata, saya minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan Herodes menyuruh orang menebas leher Yohanes dan membawa kepala dibaki, menari-nari, saudara. Dan itu menimbulkan duka cita yang sangat dalam, goncangan yang hebat. Dan waktu berjalan, dan Yesus memperagakan kuasanya, yaitu dengan cara bagaimana murid-murid juga mengalami goncangan. Jadi setan bekerja membuat goncangan di kerajaan, yaitu membunuh Yohanes, dan setan bekerja membuat goncangan di laut, ombak besar. Sudah itu, saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Kalau kita lihat kisahnya menarik. Pertama, Yohanes Pembaptis dibunuh, yang kedua memberikan 5.000 orang, lalu berjalan air.
Itu kisah-kisah menarik, mujizat besar di tengah masa yang sukar, masa duka cita, masa kelaparan, masa di mana orang itu hidup tidak menentu, penuh ketakutan, penuh kecemasan, bahkan sakit penyakit menerpanya, saudara. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan kisah ini menarik, saya suka kisah ini. Kenapa? Bukan memberi makan 5.000-nya. Bagaimana mendapatkan mujizat itu? Ini perlu kita pelajari, saudara. Amin. Nah, ini bagaimana mendapatkan mujizat tersebut. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saudaraku, bagaimana mereka mendapatkan atau memperoleh mujizat. Yesus itu tidak sembarangan bikin mujizat, saudara. Tidak sembarangan. Walaupun itu dia maha kuasa, tidak sembarangan. Tapi kalau itu terjadi, berarti ada hal-hal yang menarik hati Yesus, saudaraku. Amin. Itu pelajari, saudara. Hal yang pertama membuat hati menarik adalah mereka mencari Tuhan tanpa ada yang menyuruh, saudaraku. Ya, nah ini. Dalam ayat 31 Yesus berkata, mari kita ke tempat yang sunyi beristirahat. Orang banyak melihat, mendengar, dan mereka langsung bertindak. Ambil langkah cari Tuhan. Itu artinya bagaimana supaya kita mendapat mujizat dari Tuhan. Haus lapar akan Tuhan. Cari Tuhan. Tanpa disuruh orang. Tanpa ada jadwal gereja. Tanpa ada disuruh, saudara. Kita punya kebutuhan terbesar adalah hati kita. Jiwa kita. Tubuh kita harus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, ya, itu hal yang pertama, saudara. Tatkala kita menghadapi keadaan galau, saudaraku, tinggalkan situasi dengan cara ambil keputusan untuk cari Tuhan. Ayat ini sama dengan kitab Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang kelima, saudara, ya. Mazmur 42 ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Yang kelima, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini sudah Raja Daud mengajarkan kepada umat Israel dan kepada kita semua. Karena Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepada dia dikuasai jadi anak Allah. Jadi dulu perjanjian lama itu Tuhan menyatakan diri menyelamatkan suatu bangsa Israel. Setelah Yesus naik ke surga sebelumnya, saudara, dia berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, barang siapa percaya kepada Yesus karena mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, mengambil keputusan Yesus, maka dia dijadikan Tuhan menjadi anaknya. Amin. Amin, saudara. Jadi pernyataan mengatakan bahwa kitab Taurat hanya untuk orang Yahudi, itu betul, saudara. Tapi dengar, sekarang bukan untuk orang Yahudi, saya semua orang. Amin. Nah, ini, saudara. Semua orang, saudaraku. Nah, ini. Jadi Daud memberi gambaran bagaimana jiwanya galau, kacau balau, tidak menentu, gelisah, tertekan, bahkan ketakutan. Ya, ada masalah berat, persoalan-persoalan yang sulit dan rumit, saudara. Jiwanya tertekan, gelisah. Dia berkata, hai jiwaku, berharap kepada Tuhan. Ya, dia lari mendahului semua orang, saudara. Ya, kebanyakan kita menjadi orang yang terlambat bangkit dari keterpurukan. Kenapa? Karena terlalu lama menikmati kesulitan dengan hati pikiran kita. Seolah-olah kita berkata, enggak ada orang yang menolong aku. Ya, enggak ada orang yang bisa mengangkat aku. Bangkit, mari kekasih Tuhan. Cari Tuhan. Katakan amin. Sama kisah ini, saudara, di Perjanjian Baru. Ya, mengatakan bahwa mereka mengambil jalan darat, jalan kaki, saudara, ingin berjumpa dengan Tuhan.
ingin menikmati anugerahnya. Sementara mereka dalam perjalanan tidak bawa bekal, enggak ada apa-apa, hanya pakaian di badan, mereka berjalan mendahului, saudara, dan jalan darat. Murid-murid Yesus pakai perahu, karena zaman kuno dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Nah, ini belum ada teknologi, saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan ingin kita mengerti hal ini, saudaraku. Ya, mereka mengambil jalan cari Tuhan. Itu upah orang mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, barang siapa berpaling atau berbalik kepada Tuhan, kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin. Nah, ini sama dengan kisah ini di Markus 6 ayat yang ke 30 sampai 43, 44 ya. Nah, ini sama. Mereka ambil keputusan cari Tuhan. Itu hebat, saudara. Hebat. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita pelajari firman Tuhan, wah hebat, situasional itu, ketakutan. Setan mengamuk, dia pancung kepala Yohanes. Setan pikir itu sudah selesai kerajaan, sudah tidak. Masih ada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun menghalangi kita, kita masih punya Tuhan. Katakan amin. Masih ada Tuhan. Haleluya. Ambil keputusan, tinggalkan zona ketakutan, tinggalkan zona gelisah, tinggalkan zona, ya saudara, kemarahan, tinggalkan zona kelaparan, kemiskinan. Cari Tuhan, ambil waktu, momentum ini. Bila perlu, adakan doa dan puasa. Katakan amin. Itu poin pertama, saudara. Ya. Poin kedua adalah, tatkala kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan melihat. Dengar, Tuhan melihat mereka, saudara ya. Tuhan melihat mereka, saudara. Lihat ayat yang ke 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Perhatikan, Yesus melihat. Saudara, kalau baca kisah Israel di Keluaran pasal 2 dan pasal 3, tentang mereka mengerang karena perbudakan yang mereka alami di Mesir. Allah melihat arangan mereka. Allah yang melihat itu, Allah yang sama berada dalam diri Yesus. Roh Yesus, saudara, melihat keadaan kita. Amin. Nah, jadi poin kedua adalah, lihat, Tuhan melihat masalah kita. Apa yang Tuhan lihat dalam diri orang banyak ini? Pertama, mereka lelah dan terlantar, tidak bergembal. Yang kedua, mereka banyak yang sakit. Yang ketiga, mereka tidak punya perbekalan. Yang keempat, mereka tidak punya penginapan, saudara. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat semua keterbatasan kita. Apa yang kita perlukan tapi tidak ada atau belum ada, saudara. Tuhan lihat, Tuhan tahu itu. Tuhan lihat, saudara. Amin. Tuhan lihat saya, Tuhan lihat saudara semua. Apa yang kau perlukan, apa yang kau tangisi, apa yang menekan jiwa kita, Tuhan lihat, Tuhan tahu itu. Ini kisah ini, saudara. Tuhan lihat orang banyak dengan sapaan mereka seperti domba tak bergembala, seperti anak yatim piatu, seperti orang kehilangan arah dan hidup. Tekanan jiwa yang berat yang kita alami. Terkadang kita meneteskan air mata karena kesukaran. Enggak punya siapa-siapa, enggak punya apa-apa. Saudara, tapi dengar, kita tetap punya Tuhan. Allah yang peduli, Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang bekerja di luar jangkauan doa dan apa yang kita pikirkan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Amin. Otak kita kecil, terbatas. Otak kita cuma sebutir debu yang sangat halus. Kalau di mata Tuhan, kita pakai mikroskop untuk melihat besarnya otak manusia. Kenapa? Tuhan itu besar. Memenuhi alam semesta, memenuhi surga, saudara. Tuhan besar. Karena itu jangan kita angkuh dan berkata, Tuhan siapa? Jangan, saudara.
Pepatah mengatakan, jangan engkau meludah ke langit, nanti air ludahmu akan turun di mukamu sendiri. Artinya, jangan kita mencobai Tuhan, jangan kita menghina Tuhan. Itu sangat fatal. Tidak boleh, Bapak, Ibu, adik-adik kasih Tuhan, ya. Kita mesti berkata, Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku mau menikmati anugerah-Mu yang besar itu. Makasih Tuhan. Karena Daud berkata, Mazmur 103, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni dosa. Dia yang menebus kita dari liang kubur. Dia yang menyembuhkan sakit penyakit. Dia memuaskan hasrat hati kita. Hebat, hebat. Nah, ya, jadi kalau kita berkata bahwa saya perlu Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik itu. Katakan amin. Nah, dia Tuhan melihat. Ya, sudah. Tatkala Tuhan lihat dan dia Tuhan tahu masalah mereka. Dengar, poin yang ketiga adalah Tuhan mengajar kepada mereka. Nah ini, perhatikan. Di ayat yang 34, kalimat terakhir, karena itu mereka, sebelum gembala, lalu mulai ia mengajar banyak hal kepada mereka. Nah ini, firman Tuhan jawaban. Amin. Tuhan tahu masalah kita, tetap jalan keluarnya apa? Mesti tahu ajaran firman. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32 mengatakan begini. Engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus tetap di dalam firman-Nya, dan engkau akan mengetahui firman kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Amin, saudara. Saya punya HP, ini HP ya, ini HP 1. Saya punya tablet, ini tablet ya saudara. Alat-alat itu ada petunjuk manualnya, bagaimana mengoperasikan HP, tablet, dan yang lainnya. Dan kita baru beli, dan itu menjadi produk terbaru, dan kita belum mengerti seperti apa mengoperasikannya. Pertama-tama saya mesti mengambil buku petunjuknya, saya baca, oh pencet ini, ketik ini, oh ini kan berfungsi akhir. Begitupun kita ada masalah. Ini semua tertulis dalam kitab suci, saudara, masalah manusia. Dari zaman ke zaman Tuhan yang sama yang disembah, dan yang disembah oleh Adam, disembah oleh Abraham, disembah oleh Musa, disembah oleh Daud, disembah oleh seluruh murid-murid, semua tertulis dalam kitab suci secara terlengkap dibukukan bahwa Tuhan yang sama akan menolong kita. Tetapi dalam pertolongan Tuhan itu ada cara-cara, ada langkah-langkah. Maka tatkala manusia 5.000 kepala keluarga ini, saudara, ada masalah, maka Tuhan mengajar tentang kerajaan sorga kepada mereka. Ya, dia mengajar. Nah, dia mengajar bagaimana hidup dalam kerajaan sorga. Saudara, kalau baca dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu petunjuk dasar hidup dalam kerajaan sorga. Tuhan mengajar tentang kerendahan hati, tentang duka cita, tentang haus lapar, tentang kebenaran, semua karakter manusia di situ. Tentang hukum, tentang doa, tentang pengabulan doa, ya saudara, tentang jangan khawatir, tentang kepalsuan manusia, dia ajarkan semua. Dan Tuhan kunci kesimpulan adalah, kalau engkau mendengar firman-Ku dan melakukannya, engkau seperti orang membangun rumah di batu karang. Itu. Jadi firman Tuhan menjelaskan bagaimana orang sakit, bagaimana sembuhnya, bagaimana orang ada kemiskinan, bagaimana orang bisa dipulihkan. Semua diajarkan. Makanya full gospel, ya, full, ajaran full. Itu Alkitab ini hebat. Saya pelajari dari waktu ke waktu. Saya ini sekolah Alkitab, sudah sekolah Alkitab, sekolah teologi S1, teologi S2, teologi S3, saudara. Saya pelajari, ternyata Alkitab. Dalam studi S3 itu biasa ada curriculum biblicum. Itu apa intinya? Itu
mata kuliah yang mengajar dasar-dasar Alkitab, di mana disuruh oleh dosen membuat makalah, tugas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tugas yang melelahkan, tapi intinya kita mengenal rahasia kitab suci. Itu sudah. Jadi ada masalah, semua jawaban ada di kitab suci. Amin. Orang lain boleh hina karena memang mereka tidak ngerti isinya, saudara. Karena isi Alkitab itu tulisannya ada berupa figuratif, perumpamaan, saudara, pengandaian, gambaran. Kalau kita kasih dengan akal yang terbatas, akal yang masih berdosa ini, maka muncul pendapat-pendapat yang keliru kebanyakan. Tetapi kalau kita rendah hati, kita pelajari, kita doa, ya, kita cari di sejarahnya, di kamusnya, ya, wah, ini intinya seperti ini. Wah, indahnya firman Tuhan. Itu hebat, saudaraku. Amin. Ini Yesus lakukan itu. Saya kadang-kadang khotbah KKR melihat banyak orang sakit, ada orang yang lumpuh di kursi roda, ada orang yang buta, ada orang yang sudah koma, ada orang yang macam-macam di lapangan, ya. Dan saya pengkhotbahnya, saudara. Saya tidak takut. Kenapa? Karena saya bukan penyembuh. Apa yang saya lakukan? Saya khotbahkan firman perjanjian Tuhan tentang penyebab kenapa manusia ada masalah, kenapa manusia sakit, kenapa manusia miskin, kenapa manusia susah, kenapa manusia ketakutan. Khotbah. Bagaimana solusinya? Firman Tuhan bersolusi. Iman tumbuh, keyakinan ada, dan dia mulai menyesali dosanya, memperbaiki hidupnya, dan dia yakini bahwa Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudara, dalam peristiwa beberapa waktu di Alkitab, saya suka itu kisah Musa dan kisah Yosafat. Mereka ini menghadapi musuh besar. Apa Tuhan katakan? Jangan takut, aku berperang ganti kamu. Tuhan tuh roh, dia ngomong ke hati orang yang sudah bersih. Jangan takut, aku berperang ganti kamu. Wah, hebat, sama pasti. Bayangkan 5.000 kepala keluarga ini mendadak, saudara. Kalau sekarang kan orang kalau buat acara musik, panitianya sudah bekerja berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Persiapan dana seperti apa, akomodasi seperti apa, sudah dicari dana dari pihak mana, pihak ini, semua sudah lengkap. Hari H action. Itu normal, saudara. Tapi ini murid-murid nggak ngerti. Tiba-tiba orang banyak muncul, bawa penyakit, bawa masalah, hidup dalam ketakutan. Bagaimana jawabannya? Tuhan itu Allah yang hebat. Apa yang dilakukan? Dia menyampaikan firman yang dasar apa? Ya, disebutkan di ayat tadi satu kalimat saya terlewat tadi, disebutkan sini, ya. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Wow, sudah. Belas kasihan. Hati oleh belas kasihan terdorong. Firman Tuhan muncul. Tatkala firman dicurahkan dari atas, Alkitab berkata kalau dia memerintah ke bumi, dengan segera firman itu berlari. Dalam Mazmur 47 ayat 15, saudara. Dia berperintah ke bumi, ya, dan dengan segera firman itu berlari. Nah, ini hebat, saudara. Ya, perkataan seorang raja yang sangat berotoritas, saudara. 15 Mazmur pasal 147 ayat 15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Kemana? Ke sasaran. Dengan segera firman berlari. Firman itulah perkataan Tuhan, dan firman itu adalah Allah sendiri berlari masuk dengan cepat, segera, kilat. Itu namanya mujizat. Maka Tuhan berkata, waktu engkau mendengar suara, jangan keraskan hati. Buka hati, katakan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, maka mereka yang mendengar firman itu disembuhkan. Amin. Tidak sampai di situ, saudaraku. Tubuhnya disembuhkan, tubuhnya diberi makan. Dan perintahnya,
kamu harus memberi mereka makan. Nggak ada modal, nggak ada apa-apa. 5 roti, 2 ekor ikan. Tuhan mengambil roti dan ikan, dia menghadap ke langit dan berdoa. Doanya pendek, aku bersyukur kepada Bapa, Engkau memelihara kami. Dia perintahkan, ya, bagi untuk mereka makan. Dan mereka makan. Masih ada sisa 12 bakul. Amin. Saudara, nah ini, kalau kita tafsirkan secara harafiah seperti ini, Pak, begini, apa tuh 5 roti 2 ekor ikan? 2 tangan kita, 5 indera kita kalau Tuhan pakai, Tuhan berkati, kita akan menghidupkan banyak orang. Ya, saya melayani Tuhan sejak tahun 80, awal bertobat, sampai hari ini. Saya melihat banyak orang ditolong Tuhan. Banyak orang. Ada orang sakit parah, sakit jantung, bahkan sudah di ruang ICU, koma, disembuhkan Tuhan. Siapa saya? Saya lemah sama seperti saudara juga. Saya manusia biasa, tapi dengar, kalau kita serahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan urapi 2 tangan kita, Tuhan urapi hidup kita. Kita dipakai Tuhan sebagai roti hidup untuk memberi makan 5.000 orang. Amin. Amin, saudara. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Dan Tuhan juga bisa menjadi kita. Ya. Seringkali kalau perjamuan kudus biasa menyanyi begini, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Ini hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menaruh kekuatan urapannya, kebaikannya, kuasanya, belas kasihannya kepada diri kita. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin, saudara. Tinggi kita berkat Tuhan. Pakai aku kalau melihat orang sakit, aku doakan mereka sembuh. Kalau melihat orang miskin, aku tolong mereka. Kalau mereka di penjara, aku jenguk mereka. Pada waktu mereka orang Asia, aku beri pertolongan. Itu namanya di dalam Matius 25. Ya. Yesus memberi contoh domba dan kambing. Domba memberi makan, mengunjungi orang sakit, di penjara, sebagainya. Dan dia layak mendapat penghormatan, penghargaan oleh Tuhan. Ini kisahnya. Menarik. Amin. Memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Tetap sasaran Tuhan itu melatih murid-muridnya, saudara, bahwa bagaimana menghadapi kesukaran. Ada firman. Firman itu menumbuhkan iman. Iman itu mengerjakan mujizat bersama Tuhan. Sederhana, saudara. Katakan amin. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman adalah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Firman itu kebenaran, saudara. Tidak ada dusta dalam firman Tuhan. Amin. Makanya Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itulah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Mau dari mana aja, mau Yunani, mau Yahudi, mau siapa saja, Injil punya kekuatan untuk menyelamatkan. Amin. Ini percaya, saudara? Saya percaya, saudaraku. Saya percaya. Saya alami banyak pertolongan Tuhan. Banyak mujizat Tuhan saya alami. Ini, saudara. Jadi, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia baik, dia mengasihi kita. Amin. Dan tidak kebetulan kita jumpa di channel ini, saudara. Tidak kebetulan. Saudara digerakkan Tuhan bergabung, dengar baik-baik. Itu maksud Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan pakai konsep diri, cara berpikirmu untuk mengukur kehebatan Tuhan. Dia ada. Dia itu roh. Dia hidup. Dia berfirman, waktu firman disampaikan, Allah turut bekerja meneguhkan perkataan firman-Nya. Dengar, waktu kita dengar firman-Nya, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman.
dan Tuhan jamah saudara. Hari ini saya mau doakan saudara. Bapa, firman-Mu sudah saya sampaikan. Jamah umat-umat ini. Baik di siaran langsung ini maupun dalam rekaman nanti. Tuhan, Kau memberkati menolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat sedang terjadi kepada umat-umat Tuhan di hari ini. Yang lemah, kuat. Yang susah mendapat penghiburan dan sukacita. Yang sakit, sembuh. Sembuh kau yang sakit. Sakit kanker, tumor, sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit diabetes, jamah sembuhkan. Sakit kelumpuhan dijamah dalam nama. Hai penyakit keluar. Dan roh kesembuhan ilahi mengalir, menjamah, menyembuhkan. Bahkan roh pencipta bekerja menggantikan organ tubuh yang sakit, yang rusak, menjadi baru, menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau berfirman, aku menjadikan segala sesuatu. Dan Tuhan lakukan firman-Mu agar dunia percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan mendengar kesaksian dari banyak orang bahwa Engkau lah Tuhan penolong, Engkau lah Tuhan penyembuh, Engkau lah Tuhan kebenaran, Engkau lah Tuhan penuh kebaikan, menjamah menolong anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya Pendeta Dr. Chris Sukobun, ya. Saya pamit dari ruang dengar saudara semua, dan terima kasih atensi perhatian saudara. Tuhan memberkati, jumpa lagi waktu akan datang dalam ibadah bersama kita. Amin, puji Tuhan. Shalom, bye-bye.